So kita lanjut ya ke uji kompetensi 6.4 ya, terkait dengan kadar larutan atau kadar zat. Karena nanti di soal selanjutnya di materi-materi tertentu di kelas selanjutnya tuh nanti ada hubungannya dengan ini ya. Nomor 1, di dalam udara bersih terdapat gas CO2 yang 0,003%. Berapa kadar CO2 tersebut jika dihitung dalam bagian per juta? Nah, jadi untuk nomor 1 mudah ya. Jadi dia maunya bagian per juta. Ini logik aja ya. Misal nih 0,003%, kalau mau dirubah dalam bentuk persen kan berarti jadinya 0,003 pecahan ya, 0,003 per 100 ya kan. Nah terus kalau misalkan 2,5 dirubah dalam bentuk persen berarti 2,5 per 100. Ini kan 25 per 10 kan. Nah terus supaya biar dalam bentuk persen ya berarti bawahnya harus 100 gitu kan, atau dibagi 100. Nah sekarang dia maunya per juta gitu kan. Nah jadi BPJ itu boleh juga kalau kalian hitung adalah tinggal persentase kadar zatnya dikali dengan yang namanya 10 pangkat 6 atau 1 juta. Ya udah, BPJ nya sama dengan 0,003% atau 0,003 per 100 dikali dengan 10 pangkat 6. Yaudah, BPJ nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat 6. Berarti BPJ nya adalah 3 dikali dengan 10 pangkat 1 ya, atau BPJ-nya sebesar 30, atau jawabannya adalah kadarnya itu adalah 30 ppm part per million atau 30 BPJ. Itu untuk soal nomor 1 ya. Makanya sebenarnya kan untuk bagian per juta nih, misalkan BPJ itu adalah 1 per atau berapa per 1 juta. Nah, sekarang misalkan BPJ-nya atau dalam ini kadarnya itu setara dengan persentase. Misal 0,003 per 100. Berarti untuk mencari si ininya berapa ya? Berarti tinggal X sama dengan 0,003 per 100 dikali sejuta. Kan sama aja kan? Atau kalau kalian mau pakai rumus ya boleh gitu. Jadi intinya sebenarnya ini jatuhnya untuk kadar zat itu terkait dengan dibandingin sama rumus tuh cuman sama kayak ngerubah bentuk pecahan. Nomor 2. Berapa mililiter iodium yang terdapat di dalam 100 mililiter larutan iodium yang kadarnya 2,5%? Ini juga sama nih, ini logik sebenarnya. Kalau kalian mau logik itu begini. Kalau 100 ml itu kan dengan 100%, ya kan? Berarti kalau misalkan saya nggak tahu nih berapa mililiter yang kalau kadar ternyata kalau yang dipakai cuma 2,5%-nya. Ya udah, makanya kenapa rumus untuk kadar zat yang persentase ini atau persentase zat ya, persen zat itu sama dengan volume zat ya. Persen atau dari rumus ini persen zat sama dengan volume atau per volume total dikali 100%. Itu kan ya. Nah, berarti ini 2,5% sama dengan X per 100 dikali 100%. Dikali 100%. Ya udah, berarti kan ini coret. Ya. Nah, berarti jawabannya X-nya adalah 2,5 ml. Atau kita bisa gunakan logika seperti ini. Ya, ini versi keduanya adalah ya kalau misalkan ini kan jadinya 2,5% itu dari 100 kan. Ya udah, volume yang dipakai adalah 2,5% dikali 100. Berarti volumenya adalah 2,5 per 100 dikali dengan 100.
berarti volumenya adalah 2,5 ml. Tuh ya. Ternyata dengan konsep seperti itu pun juga boleh. Ya karena emang di soal yang ini itu atau kayak ngerubah kadar zat itu sebenarnya kecuali molaritas, fraksi mol, molalitas itu ada rumusnya sendiri. Cuman kalau ini kayak jatuhnya tuh logik. Misal saya punya 10, ternyata yang dipakai cuma 5. Berarti kadar yang sebenarnya yang kita pakai cuma 50%. Kan gitu ya. Atau dari 100 ml larutan iodium dan katanya iodiumnya itu cuma 2,5%. Ya udah 3,25% dikali 100 tuh. Jadi sebenarnya ini untuk kadar zat sebenarnya soal yang sedikit logik aja ya, tanpa menghafal rumus pun bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan 2-nya dan kita akan lanjut ke nomor 3 ya. Di dalam 400 ml larutan terlarut. Jadi dalam 400 ml larutan terlarut 3,4 gram NH3. Nah, hitunglah molaritas larutan. Oke. Sebenarnya untuk molaritas larutan itu kalian boleh ada 2 cara ya. Kalian pakai rumus dasarnya N per V yang dalam satuan liter V-nya. Nah, berarti kalau misalkan kalian pakai begini, ternyata kan N-nya belum ada nih. Ya udah, cari N sama dengan G per ml. Berarti N sama dengan 3,4 per ml-nya adalah NH3, berarti 14 ditambah 3 kali 1. Berarti N-nya adalah 3,4 per 17. Berarti berapa tuh? 3,4 dibagi dengan 17, jawabannya adalah 0,2 mol. Nah, ya udah. Terus di sini juga ternyata volumenya kan dalam satuan liter. Berarti kalau 400 ml itu berapa? 0,4 liter ya. Karena dapat dari 400 dibagi 1000. Jadinya berarti 0,4 liter. Barulah kita masukkan. M sama dengan 0,2 per 0,4. Jadinya berapa? Ya, 0,5 molar. Atau versi keduanya kalian langsung pakai rumus yang ini. G per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Itu pun boleh. Ya. Bebas kok, ya. G-nya 3,4 per mR-nya udah dapat ya. 17 dikali dengan 1000. Nah, kalau ini langsung masukin angkanya aja karena udah dalam bentuk mililiter. Berarti M sama dengan ini kita hitung ya kan, 0,2 dikali 2,5. Ya udah tinggal hitung 0,2 dikali 2,5 ya pasti jawabannya ya tetap 0,5 gitu. Gak bakal mungkin beda kok ya. Jadi konsentrasinya atau molaritasnya sebesar 0,5 molar. Tuh. Jadi ini jawabannya adalah yang A 0,5 M besar. Be careful ya. Kalau M kecil itu molalitas. Kita lanjut ke yang B. Fraksi mol NH3-nya. Oke, fraksi mol NH3 berarti XNH3 itu sama dengan fraksi mol itu cuman membahas tentang perbandingan mol yang dibahas per mol totalnya. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa ini N-nya NH3 per N total. Nah, N total ini gimana nih cara nyarinya? Nah, di sini berarti kan gini ya, kalau sebenarnya berarti kan N totalnya di sini itu kita harus kan gini ya. Di sini kan ada larutan NH3 ceritanya. Nah, larutan NH3 ini terdiri dari NH3 dan air kan. Oke, berarti bisa kita bilang bahwa untuk menghitung fraksi molnya si NH3 itu ya berarti molnya si NH3 dibagi dengan molnya NH3 ditambah dengan molnya si air. Oke.
Tapi permasalahannya di sini untuk mencari, mungkin di sini kalau NH3-nya mungkin udah ketemu lah ya, kan kita ngerjainnya di atas pakai ini ya, pakai rumus N sama dengan G per MR, ataupun kalau kalian pakai yang kanan, kan kalian udah tahu bahwa ini kan N-nya, ya kan? Jadi tinggal langsung aja jawabannya 0,2, kan seperti itu. Atau kalau mau ngerjain sendiri lagi juga boleh, ya. Oke, yaudah, berarti di sini permasalahannya adalah N air, ya. Tadi kalau N air berarti kan harus tahu massa airnya dulu per mR air. Ya udah, massa airnya berapa? Nah, jadi katanya kan ini 400 ml kan. Nah, kita anggap massa jenis larutannya itu setara 1 gram per mililiter. So, bisa kita pastikan bahwa 400 ml dari larutan NH3 itu sama aja kayak 400 gram larutan NH3. Dan katanya dari 400 gram ini ada 3,4 gram NH3. 3,4 gram NH3 berarti untuk massa airnya ya sisanya 400 dikurang 3,4. 400 dikurang 3,4 ya, itu jawabannya adalah 396,6 ya. 396,6. Oke. Jadi di sini langsung kita masukin aja nih. 396,6 dan di mana mR air itu udah pasti 18 ya. Karena kan air itu kan H2O ya. Untuk perhitungan MR-nya berarti MrH2O sama dengan 2 kali 1 ditambah 16. Maka MrH2O-nya sama dengan 18. Yaudah, kita hitung 396,6 dibagi dengan 18. Itu ternyata 22,03. Ya. Atau kita bisa bilang pembulatannya adalah sekitar 22 mol aja deh, nggak apa-apa ya. Oke, 22 mol. Berarti XNH3-nya itu sama dengan 0,2 ya, 0,2 per 0,2 ditambah 22. Ya udah. Berarti XNH3-nya setara dengan 0,2 dibagi dengan 22,2. Berarti XNH3-nya itu berapa sih? Kalau 0,2 dibagi dengan 22,2, jawabannya adalah 0,009 ya. Jadi fraksi mol dari si NH3 adalah 0,009 atau sekitar 9 kali 10 pangkat 3. Itu pun juga boleh ya. Jadi fraksi molnya adalah 0,009. Dah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk mencari fraksi mol, kalian harus hati-hati karena untuk perhitungan mol totalnya itu adalah dicampur sama pelarutnya. Nah, kalau massa pelarutnya belum ada, kalian bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi tinggal cari di sini biasanya dianggap ya. Kalau biasanya mungkin di soal dikasih tahu massa jenis larutannya enggak 1, nanti bakal dikasih tahu kok di soal ya. Jadi ini kita berandai-andai aja bahwa si massa jenis larutannya itu 1 gram per 1 ml. Jadi kalau 400 ml ya pasti 400 gram kan. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus terlebih dahulu ya. Wait. Oke, untuk soal nomor 4, hitunglah molalitas dan fraksi mol larutan NaOH dalam air yang kadarnya 40%. Oke, jadi katanya larutan NaOH ini ada 40% NaOH gitu ya, dan ada 60% air. Pasti ya, karena kan ini dilarutkan dalam air katanya. Jadi katanya 40% NaOH dan 60% si air. Dan untuk mencari ya, ini kan A-nya adalah molalitas. Adalah
mol yang terlarut gitu ya, atau G per mR dikali dengan 1000 per massa pelarutnya dalam satuan gram. Nah, berarti di sini kan kita nggak tahu nih masanya berapa, ya kan? Massa si NaOH-nya ataupun massa dari totalnya. Ya udah, kalau misal ini ada dua cara. Kalau kalian mau misalkan angka itu boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya. Oke, misal ini terdiri dari terdapat X mililiter atau X miligram ya, karena kita gram ya, karena kita menganggap massa jenis larutannya adalah 1 gram per mililiter, atau kita bisa artikan 1 gram itu sama dengan 1 mililiter. Berarti kalau X-nya X mililiter berarti X gram. Ya udah, berarti di sini kan kita butuh massa dari si pelarut dan massa yang kita mau larutin. Berarti ini massa NaOH-nya. Ya, massa NaOH-nya ya 40% dari totalnya. Berarti 40% atau 40 per 100, 40% dari X alias 0,4X. Sedangkan untuk massa airnya berarti 60% dikali X atau sekitar 0,6X. Oke, ya udah. Dengan massa masing-masing NaOH dan airnya seperti itu, maka kita masukkan berarti 0,4X per MR-nya adalah 40 dikali dengan 1000 per 0,6X. So, kita coretkan X-nya. Nah, ini sama-sama dibagi berapa nih? Atau langsung aja deh ya. Nah, ini hitung kalkulator atau kita hitung aja nih. 0,4 kali 1000 itu berapa? 400. Per 40 kali 6 itu adalah 24. Berarti molaritasnya adalah 400 dibagi dengan 24. Jawabannya adalah 16,67. Molal atau M kecil juga boleh ya. Nah, atau nanti kita bikin versi 2-nya ya. Nah, untuk yang B itu fraksi molnya ya kan, fraksi mol dari ini fraksi mol siapa ya? Kalau fraksi molnya NaOH ya otomatis misalkan NaOH berarti N-nya NaOH per NaOH ditambah sama N-nya air. Atau kalau misalkan kalian nyari X-nya air berarti N-nya air per N-nya NaOH ditambah dengan N-nya air. Ya udah, berarti di sini kita harus cari si molnya si NaOH dulu ya kan. NaOH sama dengan G per mR, berarti N-nya NaOH itu sama dengan 0,4X per 40. Berarti N-nya NaOH itu sama dengan 0,4 bagi 40 itu adalah 0,01 ya, 0,01X. Sedangkan untuk molnya air itu adalah pakai rumus G per mR juga. Dengan ingat ya, mR air itu adalah 18. Jadi 0,6X per 18. Berarti mol airnya sama dengan 0,6 dibagi 18, jawabannya adalah 0,03. Ya, ini kita pembulatan aja. 0,03X. Ya udah, kita langsung masukin untuk si X-nya si NaOH itu sama dengan 0,01X per 0,01X ditambah 0,03X. Ya kan? Nah, ya udah. Ini nanti dulu deh ya, bentar ya. Nah, jadinya berarti fraksi molnya si NaOH itu sama dengan 0,01 per 0,01X per 0,04X. Atau berarti kurang lebih fraksi molnya si NaOH itu sebesar 1/4 atau 0,25. Itu kalau fraksi molnya si NaOH. Tapi kalau fraksi molnya air ya harus cari lagi fraksi mol air itu ada sendiri ya. Oke.
fraksi mol air atau X air sama dengan N-nya air per N-nya NaOH ditambah dengan N air. Berarti X air sama dengan 0,03X per 0,01X tambah 0,03X. X air sama dengan 0,03X per 0,04X. Berarti X airnya adalah 3/4 atau setara dengan 0,75. Yang dimana kalau kalian hitung tuh hubungan fraksi mol pelarut sama terlarutnya, yang dilarutin sama yang untuk melarutkan, itu pasti jawabannya 1 ya. Seperti ini. 0,25 tambah 0,75 itu 1. Jadi kalau kalian tadi nyari fraksi mol airnya pakai rumus 1 kurang fraksi mol NaOH, itu boleh ya. Nah, tapi di sini jadi tadi kita ketemu jawabannya sementara untuk kita bandingkan ya. Katanya molalitas dari si itunya 16,67 molal. Untuk fraksi mol NaOH-nya adalah 0,25. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Untuk fraksi mol si airnya itu adalah pasti sisanya 0,75. Sekarang kita mau pakai versi 2 yang kadang ada juga yang memberi infonya seperti ini ngerjainnya. Jadi gini, katanya larutan NaOH kita nggak tahu berapa, ya kan? Katanya kan 60%-nya NaOH, 40% ya. 40%-nya NaOH, berarti 60%-nya kan pasti air. Nah, di sini kita bikin bahwa misal masanya larutan NaOH itu adalah 100 gram ya, 100 gram atau 100 ml. Dimana kenapa kita bisa bikin 100 gram 100 ml? Karena rho larutannya adalah 1 gram 1 ml. Yaudah, dari sini berarti kalau kita mau mencari massa NaOH berarti sama aja kayak 40% dikali sama 100 ya. Jadinya 0,4 dikali 100 itu jawabannya adalah 40 gram. Ya kan? 0,4 kali 100 kan 40. Sedangkan untuk massa airnya 60% kali 100. Alias 0,6 kali 100 sama dengan 60 gram. Nah, di sini kan juga kalau kita kaitkan dengan massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi pun itu juga boleh. Yang kita reaksikan 40 gram NaOH, terus hasilnya 100 gram larutan. Maka yang mau dipakai untuk ngelarutin adalah 60 gram. Ya udah, tapi kita nggak bahas rinci seperti itu ya, kita nggak terlalu dalemin juga ya, nggak usah dibahas lagi. Tapi kalau kalian mau hubungkan seperti itu ya that's fine ya, no problem. Tapi di situ kan ingat ya, kita untuk mereaksikan larutan itu kan kita juga nggak tahu hasil reaksinya apa. Karena bisa jadi ketika kita mereaksikan NaOH ke dalam air itu ada reaksi gasnya. Dan gasnya kalau misalkan kebuang di udara kan itu bisa juga yang dinamakan terbuang, alias nggak kita hitung gitu. Oke, untuk A-nya M sama dengan G per MR dikali 1000 per volume dalam per P dalam satuan gram. Ya udah, M sama dengan 40 per 40 dikali dengan 1000 per 60. Ini habis. Ini coret 1 coret 1. Berarti M-nya adalah 100 per 6. Berarti M-nya adalah 100 dibagi 6, itu pasti jawabannya adalah 16,67. Ternyata jawabannya sama. Apalagi fraksi mol kan. Kita ngeceknya fraksi molnya si NaOH aja ya. Berarti N-nya NaOH per molnya NaOH ditambah dengan molnya air. Nah, di sini kan kita pisahkan. N-nya NaOH sama dengan G per MR. Berarti N-nya dari NaOH adalah G-nya 40 per 40 alias 1 mol.
Nah, molnya air, berarti molnya air sama dengan G per MR, berarti N-nya air sama dengan berapa tuh? 60 per 18. Yang kurang lebih jawabannya adalah 3,3 mol. Ya, 60 bagi 18 itu jawabannya ya 3,3. Ya udah, tinggal masukin. Fraksi molnya NaOH sama dengan molnya NaOH yang 1 per 1 ditambah 3,3. Berarti fraksi molnya NaOH sama dengan 1 per 4,3. Nah, kalau kita hitung 1 dibagi dengan 4,3, jawabannya 0,23. Ya, kalau kita lihat, oke deh 11-12, beda 0,02. Itu nggak ada masalah, ya. Nah, that's why kenapa kadang dengan cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, walaupun konsepnya sama dan konsepnya benar, biasanya jawabannya itu beda tipis. Nah, jadi kalau misalkan pendekatannya berbeda, konsep yang dipakai itu juga walaupun konsepnya sama, tapi kalau pendekatannya berbeda, jawabannya jauh banget kalau pendekatannya salah, ya. Oke, so ternyata dengan memisalkan X dan memisalkan sebuah angka, jawabannya tidak jauh berbeda, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 4-nya kita hapus. Dan untuk nomor 5, sebanyak 9,8 gram H2SO4 dengan airnya masing-masing dilarutkan dalam air hingga 100 ml. Oke, berarti ini adalah masanya, ini ada volume, terus ini ada air. Ditanya molaritasnya berapa? Ya udah gampang dong. Kita pakai langsung rumus jadinya aja yang G per MR dikali dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Tapi untuk mencari MR-nya kita pisah dulu ya. MR-nya H2SO4 itu sama dengan 2 kali ARH. Nah, kalau kalian mau langsung pun boleh ya. Jadi langsung kalian masukin 2 kali 1 ditambah gitu. ARS ditambah sama 4 kali ARO. Jadinya MrH2SO4 sama dengan 2 kali 1 ditambah dengan 32 ditambah 4 kali 16. Berarti MrH2SO4 sama dengan 2 ditambah 32 ditambah dengan 16 kali 4 itu adalah 64. Ya. Ya, berarti MrH2SO4 sama dengan 64 ditambah 34 adalah 98 ya, gram per mol. Oke, berarti M-nya sama dengan 9,8 dibagi 98 dikali 1000 per 100. Oke, berarti M-nya sama dengan, ini kalau kita hitung kan ini jadinya kita coret bawahnya 1, atasnya 10 ya, karena sama-sama bagi 100. Ya udah, berarti 9,8 dikali 10 itu 98. Dibagi 98 ya jawabannya 1. Jadi untuk molaritasnya itu sama dengan 1 molar ya. Atau kita bisa singkat M-nya sama dengan 1 M besar. Oke. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah 1 M besar, dengan kita langsung masukkan ke rumusnya saja ya. Nah, cuman kita harus nyari MR-nya dulu. Nah, kalau kalian mau kerjainnya MR-nya di sini juga boleh. Ya, contoh. Misalkan M sama dengan G per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. M sama dengan 9,8 dibagi dengan 2 kali 1 ditambah dengan 32 ditambah 4 kali 16 dikali dengan 1000 per 100. Nanti hasilnya jawabannya pasti yang ini. Oke? Yaudah, kita lanjut langsung ke soal berikutnya ya.